النبي الملك الحسن وغفر الله له ولوالديه المسلمين أجمعين وإلى كل شكري ونسل وصل الله سيدتي خديجة الكبرى بن قائد الشيون كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para hadirin kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih di antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa berhadir di majlis kita ini, yang mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini memuja dan memuji Rasulullah, tidak keluar melainkan kita mendapatkan ampunan dosa. Amin Allahumma amin. Allah berfirman, "Wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab seseorang selama Nabi Muhammad ada di batinnya. Selama Nabi Muhammad, maksudnya selawat selalu dibaca. Dulu ada ibu-ibu itu meninggal anaknya. Kebetulan ibu ini berdua lagi, hidup berdua aja. Lakinya sudah meninggal. Karena ibu ini karakawa menjagai anaknya, rupanya anaknya liar benar, liar pada kuda liar lagi so, ya, liar benar. Jadi kesana kemari kada aturan, akhirnya tekawan lawan bubuan sambiliau. Ibu kada kamar lagi, amun tulak kemarian tengah malam kenanya datang. Akhirnya setelah beberapa waktu berjalan, si anak tadi meninggal, si anak ibu tadi. Sudah kan? Meninggal. Setelah beberapa hari meninggal, Kuitan tadi merasa rindu lawan anak, rasa kegenangan lawan anak. Waalaikumsalam. Lalu datanglah kepada Tuan Hasan Al-Basri. Ujar si ibu tadi, "Wahai Tuan, ulun ini bisa anak bibinian sikung sudah meninggal, cuma ulun ini kegenangan benar nak melihat anak ulun ini kayak apa caranya, walaupun cuma lewat mimpi." Ujar Tuan Hasan Al-Basri, ayo emen kayak itu. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Tabi'in setelah sahabat tabi'in. Itu anak seorang budak yang sudah menikah, yang pernah dibawa di suwuk, orang Jawa di suwuk, pernah dibawa beelang, dimintakan baju penerang hati lawan di antara salah satu bini Nabi yang masih hidup. Jadi kealiman Tuan Hasan Al-Basri itu sangat hebat benar. Lalu diberilah amalan, si ibu tadi diberinya amalan. Setelah diberi amalan, dibaca sehari dua hari amalan dibaca, ternyata atau mimpi lawan anaknya yang meninggal tadi. Tapi si ibu tadi melihat keadaan anaknya di dalam mimpi, pingsan. Pingsan karena apa? Anaknya ibu tadi rupanya karena gawainya kada bagus, nang dilihat mamanya pun kada bagus. Baju pina berarabit di alam sana, pokoknya sakit benar. Setelah pingsan bangun, di dalam mimpinya tadi ibu tadi pingsan. Begitu sudah pingsan lalu sadar. Begitu sadar lalu mendatangi ke Tuan Hasan Basri. "Wahai Tuan Hasan Basri, kayak apa keadaan anak ulun di dalam kubur?" Keadaannya seperti itu. Ulun ini di dalam mimpi sampai pingsan karena melihat siksaan apa yang dialami anak ulun. Ujar Tuan Hasan Basri, mendengar kisah nang itu tadi sedih ya kalau karena kada baik yang dilihatnya. Akhirnya Tuan Hasan Al-Basri malamnya bermimpi lagi. Nang dimimpi Tuan Hasan Basri kada sama dengan nang dimimpi kuitannya. Lalu Hasan Basri tadi memimpi dalam mimpinya bertemu lawan anak itu tadi juga. Lalu ujar Tuan Hasan, ikam iyalah anaknya si Acil
nang bejual ontok-ontok itu. Jangan kenapa? Maka mamai kam bermimpi kam kada kaini maka aku mimpi kaini. Aku bermimpi lawan ikam kada sama dengan yang dimimpi dengan mamai kam. Ujar Tuan Hasan Abbasi-nya mimpinya baju bagus, di tempat yang bagus, disediakan makanan yang nyaman-nyaman. Kenapa kada sama? Rupa-rupanya rahatnya disiksa lewatlah orang soleh di pekuburan nang binian tadi. Orang soleh tadi lewat di pekuburan dibacakannya sholawat, nang sholawatnya dihadiahkan lawan orang di dalam kubur. Ternyata berkatnya sholawat Allah langsung merubah keadaan. Yang asalnya kada baik, yang asalnya kena sisa berkat sholawat yang dibacakan orang soleh tadi, siksaan di dalam kubur diangkatnya, dijadikanlah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam tafsir bidzikri Muhammadin tahiyyal qulub wa tughfarul khataaya wadz-dzunub. Dengan menyebut nama Muhammad tughfaru bihal dzunub, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Jadi kita berselawat, berkuriak-kuriak itu bukan tanpa hasil. Hikmahnya benar-benar wa tughfarul khataaya wadz-dzunub, dan Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan kita, wadunub dan dosa pula. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah pembacaan salawat serta salam selalu tercurah kehadiran kita Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah kita besarkan, kita ta'zimkan, berkuriak. Mudah-mudahan imbah ini makan gancang bertahan. Ini biasanya habis bersalat lapar parot. Ya, mudah-mudahan ada iwak aring ya, jadi tak gancang sedikit pada biasa. Jadi jasa Ibu Hajat tadi kita mumpung ini bulannya Siti Khadijah, bermanakib Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah telah meninggikan wujud kosmos ini dengan diutusnya seorang nabi makhluk termulia junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, orang yang suci dan orang yang terpuji, pemilik syafaatul uzma, pertolongan yang telaganya telah disediakan untuk orang mukmin. Pemilik unsur keutamaan yang disaksikan orang yang mengangkat kemuliaan para ibu, bapak, dan kakek, sumber mata air dalam semesta, pemimpin anak cucu Adam. Beliau adalah orang yang cahaya kehidupannya memantul pada muka dan tangan orang mulia. Kelahiran dan kebangkitan serta kemunculnya telah menyinari alam kehidupan. Matahari petunjuk pengetahuan terbit dengan cahaya fajarnya yang memancar di alam raya. Amma ba'du, setelah ini ada tiupan yang goresan pena tentang manakib Ummul Mukminin, keistimewaan daripada Sayyidatul Khudra, Sayyidatina Khadijatul Kubra bin Khuwailid. Jadi kita baca manakib itu pertama adalah tabarukan wa mutawassilan, mengharap barokah dan bertawassul, meminta kepada Allah cuma lewat para orang soleh. Karena kalau kita langsung menelpon lawan Tuhan, dosa atau yok ya nak patoh benar kada jua mun kada patoh nih anak mendapati ngalih, tapi mun nang mendapat itu orang patuh bahkan tok pintu aja siapa di luar utuh, oh utuh itu masuk ya lah, mun di luar siapa utuh mana kada tahu juga ngalih mana membukai. Apabila orang parak makan sampai itu namanya mutawassilan. Dan orang, apakah ini tanpa dalil? Ada dalilnya. Allah menyuruh lawan kita, wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ini dalil-dalil orang yang membaca manakib. Kisahkan tentang nabi-nabi. Nah, ini lain nabi, al ulama warasatul anbiya. Kisahkan tentang nabi siapa? Ismail. Nabi Ismail itu kana rasul, di samping rasul, wa kana rasul nabiyya shadiqul wa'di, orangnya tepat janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan Nabi Ismail itu di samping rasul juga nabi. Jadi menurut riwayat Nabi Ismail itu suah berjanjian lawan kawan. Jaga bahasa kita kisah munjun ya lo. Esok kita munjun lah. Jar. Nah, aku nungguin jam 9. Jadi sehari ditunggui kada datang, esok nih 2 hari kada datang, tetapnya ditunggui sampai 3 hari menunggui, ya kada datang juga. Imbah para lewat harinya dah. Ujar Nabi Ismail, kawannya jadi juga ke amboy monjon. Ya
Karena Nabi itu shadiqul wa'di, tepat janji, wa kana rasul dan nabi. Nah, jadi kita menjadi orang tepat janji itu padahal saat susah juga. Yalah. Kayak model menerapkan kayak Nabi Ismail. Jadi orang-orang soleh ini kenapa diceritakan adalah mengambil tabarukan supaya orang ulama pewaris para nabi dan dikisahkan, memang disuruh mengisahkan semua pernah supaya apa? Kita tabarukan bisa mengikuti akhlak daripada kebaikan orang-orang soleh tersebut. Adapun Sayyidatina Khadijah al-Khuwailid adalah seorang bangsawan yang sepertiga kekayaannya milik Sidin. Jadi sepertiga itu 2/3. 2/3 itu jika ini kotak ini deh. Ya, apa membaginya? Ini bagi 2/3 itulah. Ayolah. Ganalban Allah. Jadi nang seini dibagi orang senegaraan. Nang Sidin ampun Sidin sorangan. Jadi termasuk bebinian paling kaya di masanya pada itu. Mana kaya, mana mulia, mana bungas, mana keturunan bagus, mencari nangka ini ngalih zaman wah ini. Ela zaman ini ngalih mencari nangka ini, mana bungas, mana sugih, mana akhlaknya bagus, keturunannya nahap. Ya Joko mau wah ini mengalih mencari wah ini tapuntal atau bang, kira-kira mencari nangka ini. Harap seorang mencari bisa teti harap, ngalih mencari ini. Nah, Siti Khadijah itu kan umurnya beda jauh dengan Nabi Muhammad, 15 tahun lah. Nah, sebetulnya Siti Khadijah itu pada waktu Sidin itu melihat Abdullah, kan seumuran abahnya Nabi, sudah ada naksir. Nah, aku ini anak berdeki lawan Abdullah, ternyata Allah takdirkan Abdullah tababini lawan Siti Aminah. Lamun ke itu jarah Siti Khadijah, lamun aku kada dapat abahnya, anaknya barang ku tunggui. Nah ternyata bujur, walaupun Khadijah itu tadi balu berapa orang yang belaki dah, tapi tetap aja balu sampailah akhirnya karena niatan kasyafnya Siti Khadijah itu tertuju kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pengorbanan Siti Khadijah, hartanya semua dihabiskan kepada untuk Nabi Muhammad. Hartanya dihabiskan untuk perang, bahkan jasanya, di antara jasanya Siti Khadijah tidak bisa dirasakan orang muslim sampai sekarang. Orang tuh bisa mencontoh berkerudung bahari mau umpati Siti Khadijah. Yalah, Siti Khadijah orang yang begitu dermawannya, tapi apa? Begitu Sidin itu mau meninggal, baju yang dikenakan dipakainya ini ada mempunyai 82 tambalan. Ya payo, orang yang paling sugih pada waktu itu di Makkah begitu mau meninggal 82 tambalan, kira racap bener di tangan 20, sini 20, ketiak karena warabit jahit, rapi jahit lah saking banyaknya kira-kira rapuh bener baju. Begitu mulianya lah Siti Khadijah. Lalu ujar Siti Khadijah, suatu saat Nabi itu begitu setelah mempunyai anak Siti Fatimah, Siti Khadijah duduk di rumah. Datang Nabi dari peperangan. Imbah datang peperangan, saya rupanya koyuhan kalau Nabi tadi lah, berabahlah di pangkuan Siti Khadijah. Menjapai kepala Nabi di pusutnya Nabi. Akhirnya Siti Khadijah tadi menangis, meneteskan air mata, kena pipinya Siti Khadijah. Tebangun Nabi tadi, Mbah tebangun betakon, wahai Khadijahku, kenapa maka pian menangis? Karena apa tetesan air mata tadi Pak, namulah Nabi terbangun guring di pangkuannya. Apakah ikam to, apakah pian to menyesalkah tepelaki lawan aku? Apakah pian to merasa rugikah tepelaki lawan aku? Apa jar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, dulu pian orang dimuliakan di Mekah karena kekayaanmu. Dulu engkau dihormati pian karena hartamu. Sekarang pian tak umpati aku ujar Nabi Muhammad, pian dicaci orang, dimaki orang, begitu harta pian habis, sudah pian kada ada harganya lagi di hadapan masyarakat. Ujar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, kekasihku, wahai lakiku, aku ni menangis bukan karena aku ni merasa sedih tepelaki pian. Justru semua hartaku sudah kuserahkan untukmu dan untuk agama Allah. Kehormatanku kuserahkan untukmu dan agama Allah.
kemuliaanku kuserahkan untukmu dan agama Allah. Walaupun hari ini habis, aku tidak akan pernah bersedih. Maka disitulah Allah menyampaikan salam kepada Sayyidina Khadijah. Jadi kan di antara orang yang mendapatkan pelajaran sholat langsung dari malaikat Jibril adalah Sayyidah Khadijah. Namun bubuhannya ada sawat tolak ke Makkah nih rasanya lah. Jadi di Makkah tuh, misalnya nih Makkah nih lah, sini ada sebelah kanan kah ada model kayak emas kuning 3 buting. Di situ menurut riwayat Bahari, malaikat Jibril melajari sholat yang bertiga, Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad lawan Sayyidina Ali. Nah, jadi di antara satu-satunya yang dipraktekkan pelajaran dapat sholat adalah di antara manusia nih selain Nabi adalah Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Begitu mulianya Sayyidah Khadijah tadi. Saking kadadarnya makanan di rumah, Siti Khadijah tadi menyusui lawan Siti Aminah. Bukannya susu yang keluar daripada neneknya, tetapi darah yang diminum Siti Aminah. Jadi Siti Aminah tadi minum darah daripada susunya Siti Khadijah. Karena habis hartanya sudah, semua diperjuangkan untuk agama Allah. Begitu hebatnya Sayyidina Khadijah sehingga mau merelakan dirinya untuk mengorbankan untuk agama Allah. Sampai pada suatu saat Siti Khadijah meninggal. Begitu Sidin tadi meninggal, orang yang pertama menangisi adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bisa juga menangisi kesedihannya ditinggal orang meninggal. Jadi kalau misalnya ada kuitan kita meninggal, kita nangis wajar aja, asal jangan bohonjal. Ya Allah, bohonjal itu abu ambung. Ya Allah, lawang lah dihantak-hantak, betis di ora cakakan atau parang di hawa kesana kamari, jangan. Artinya sudah meninggal. Nabi pun pada waktu Siti Khadijah, Sidin sempat dia menangis. Artinya menangis terharu, normalnya sifatnya manusia. Wahai Khadijahku, ujar Nabi, engkau sudah meninggal. Siapa lagi yang akan membantu aku mendakwahkan aku kepada agama Allah? Ujar di saat Nabi Muhammad mengungkapkan kesedihannya di hadapan Siti Khadijah yang sudah meninggal, Sayyidina Ali di belakang, wahai Rasulullah, ulun nantinya yang akan membantu pian untuk menyebarluaskan agama Allah. Cuma ada kisah tertinggal sedikit. Pada waktu Siti Khadijah itu sudah garing banget, garing, sudah sakit-sakitan. Ujar Siti Khadijah pesan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, toh suatu saat ulun ini meninggal, sementara agama Allah belum semua pian sampaikan ke orang-orang seberang sana. Andai pian kata hendak menyeberangi lautan atau sungai yang sekiranya rakit pian kada sampai, maka silahkan tabuk kubur ulun, ambil tulang belulangnya untuk menyampaikan rakit pian sekira pian sampai di negeri seberang untuk menyampaikan dakwah Islam. Artinya apa? Begitu setianya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, jangankan harta, jangankan kehormatan, bahkan kehidupan dikorbankan untuk menyampaikan dakwahnya, untuk menyampaikan Rasulullah ke semua orang supaya orang tahu tentang keadaan orang Islam. Jadi tujuan kita membaca manaqib nang ini tabarukan. Ya Allah, lamun kita baca kayak biasa ya kayak biasa cuma hikmah di dalam kisah itu kadang kita mengambil. Lamun kita baca bagaimana kalau ada kisahnya, nang kisah itu kalau diambil sama kalau kisah seorang wali Allah pernah lalu kisahkan lah Habib Hussein itu Sidin seorang wali Allah. Sidin itu orang yang mempunyai akhlak bagus, tapi Sidin itu hidup di padang orang Subalah, artinya lain orang Islam, orang Hindu, orang Buddha ya di situ. Cuma karena Sidin akhlaknya bagus, tetangga Sidin seberangan rumah, nang sebelang rumah nih gawainya berusaha di pasar. Karena Sidin bisa tetangga nang baik, setiap anak berangkat ke pasar salaman, hai Husain, salaman, tulak. Karena kemarian bulik sore belum sampai ke rumah salaman pulang, bulik pulang. Tiap hari kayak itu mengambil barokahnya. Kada tahu pokoknya salaman dah. Karena orang sebelah kada tahu ngarannya barokah, kada tahu, tahunya salaman aja. Singkat kisah, si orang nang lain orang kitkannya orang Buddha, orang Hindu meninggal.
Limbah meninggal lalu diadakan ngaben, dibakar. Limbah dibakar, ya. Sekalinya habis nih. Habis bakar. Tapi tangan tadi nang berkas salaman dengan orang soleh, kadang mau terbakar, bakar pulang dengan api yang lebih besar, anunya CC-nya jakakan dari antong, itu lebih panas benar. Kada terbakar juga masih sampai 3 kali, kadang mau terbakar. Akhirnya bertakon ke keluarganya, Cel, napa gerang laki pian toh, napa gerang? Itu semua terbakar dah awaknya. Kami ini kehabisan kehabisan kayu sudah. Kami cucul pakai kompor gas. Dia kada mau terbakar juga. Tangan ini kada mau terbakar juga. Kompor gas nang mendesau itu dah. Itu dia respon. Iya kada terbakar juga. Ternyata apa? Setiap anak tolak begawi si tangan tadi adalah bersentuhan dengan orang soleh, bersentuhan dengan orang yang dimuliakan Allah, bersentuhan dengan para wali Allah, sehingga tangan pun tadi akan dimuliakan. Ya Allah, ada kita nih baca manakib tadi kayak ini, apa hikmahnya? Hikmah nang kita baca nang ini nah, supaya apa? Ya Allah, pertama adalah tabarukan, supaya ambil barakah. Ambil barakah itu kayak apa? Kalau orang tuh nah diberkahi, hidup tuh misalnya diberkahi, orang kalau hidupnya diberkahi akan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, apakah itu hartanya kah? Apakah itu tenaganya kah? Apakah itu doanya kah? Apakah itu pemikirannya kah? Akan menjadi berkah, sehingga apa? Menjadi berkah kepada orang lain. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia itu apabila ia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya Allah, tabarukan yang kedua, apabila Allah menjadikan mata kita ini berberokah, tabarukannya membaca wali, maka mata ini akan kita digunakan kepada yang baik aja. Ya Allah, jadi kita kopinan dulu. Namun ketujuh melihat nang film Indohai kurang berberkah mata kita. Ya Allah, ini buka HP, nanti buka burit kenal misalnya. Ya Allah, you can see pakaian mata kita kurang berkah. Mudah-mudahan ya Allah kita baca nangka ini, jadi kita kuat menjaga mata, karena dua yang perlu kita jaga adalah pertama mata dan telinga. Ini modal usaha dah, modal pertama dah. Apabila mata ini sudah melihat, memandang, maka akan masuk ke dalam hati. Apabila masuk dalam hati akan terbukti. Apabila kisah maling, umpat juga anak mencari maling. Ya Allah, apabila akan menjadi tukang gibah, peumpat dia jadi tukang gibah. Lalu apabila Allah berikan kita mulut yang barokah, maka mulut ini ketujuh benar baca selawat. Selawatnya nang apakah? Ya Allah, padang bulan padangnya kaya rino misalnya, itu selawat juga, cuma dilakukan bahasa kita, artinya isinya selawat. Lamun Allah memberikan keberkahan di mulut kita, maka mulut itu akan bermanfaat kepada orang lain. Apabila Allah memberikan keberkahan daripada batis kita tadi melangkah ke dalam kebaikan itu sangat mudah. Ya Allah, padahal bisa juga, ya belum tentu juga, biar rumahnya di sebelah situ, ya Allah, biar di higa telinga, model orang hidup di langgar, rumahnya di barak langgar, dapurnya besampuk lawan langgar. Ya Allah, juhur ya kada kelanggar juga. Asar bisa kada mendengar, padahal rumahnya di gelanggar, ajan pelalau kada mendengar juga, karena diberkahi. Apabila diberkahi, bang mendengar ajan meloncat tak, bukti akan jaga enak. Ya Allah, enak mendengar subuh wae nah nanti barat subuh pas sedikit ya, kira-kira sanggup pada. Apabila Allah Ta'ala akan memberikan badan kita semua, memberikan keberkahan, maka apakah anggota badan kita akan ringan di dalam melaksanakan kebaikan. Nah itu tabarukan, kita membacakan manakib. Yang kedua, mutawassilan. Apabila kita mutawassilan, bertawasul kepada orang-orang soleh, karena apa? Ya tadi ibarat orang menelpon tadi, lewatnya ke situ. Kenapa kita maka lewat situ? Kenapa kada langsung lawan Tuhan aja? Maka bubuhnya sudah mati. Oh, kena dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ يُرْزَقُونَ.
takun, jangan kau katakan, jangan sekali kau katakan. Takulu fi'il mudhari. Kaidahnya tudfidud dawam lil istimrar. Terus menerus sidin itu kada mati. Cuma pindah alam bener aja. Wala takulu, jangan kau katakan orang yuktalu, orang yang meninggal fisabilillah di dalam mendakwahkan agama Allah, termasuk Siti Khadijah. Ini sampai ke mati-mati masih mendakwahkan, bahkan menyuruh Nabi Muhammad tolong ku ambil kesan menyampaikan. Bal ahyaun, jangan katakan mereka meninggal. Bal ahya, tetapi mereka adalah hidup. Indallah yurzaqun, di sisi Allah mendapatkan kenikmatan. Ini pun kita bilang wadah orang soleh, itu sidin kada meninggal kada. Cuma keyakinan kita, adab kita, supaya apabila kita bilang mau menghadapi kita apa kada. Ya Allah, kadang-kadang kita masuk adab-adab berudu kada, arhat baca yasin buka tukang tot, ya Allah, duduk betatelon binian nang pakaian asuah pang melihat kan di pelampaian senawar kantat beji ada baju kantat berkerudung aja bang mesliwang nek sini kelihatan biaya berduduk mana lihatan jawat legang sini waduh aja kone maka kawan normal benar met nang itu anak kawan bisa sinyal kesana kemari ya Allah nang menghindar gitu nang didatangi orang soleh seorang nang datang kada semuraka kada beradab. Pada waktu guru berkisah dulu ada, jadi guru almarhum guru nih waktu itu guru Saibuddin ada di rumah Sidin, datang orang belang ke rumah imbah belang disuruh ya banyak kayak orang pada guru sekompol ujar guru lawan guru Saibuddin, Din kenapa kayo aku menghadapi orang ini manggah benar perasa aku nih aku yuh benar. Iya kah guru ya, akhirnya orang tadi bulik boleh limbah bulik ada anak buah Sidin berjalan ke pasar, apa gerang gawian orang nih kenapa bilang wadah guru, maka guru ini menghadapi manggah benar. Sekalinya Sidin tadi bahasa kitanya tukang palak, jadi di pasar tepian berdagang belum payu lagi, nah minta duit lo ya sakit hati lo, jadi rata-rata belum ada penglaris lagi sudah dipintai duit karcis. Kita aja kira-kira lah berjualan di pasar sayur misalnya belum ada penglarisnya karcis diambil bisa bermamai juga, jangan-jangan duit gesan cukup angsol dah akan bayar bubuhnya bisa sarik juga. Aku manggah benar aja Sidin. Nah makanya di situ kita harus beradab. Di antaranya adab yang dipelajarkan Nabi Umar adalah kita disuruh baca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ya hayyu ya qayyum 7 kali ujar Sidin, insyaallah di mana hajat roh nang sahibul maqam ini berada lamun kita baca itu Sidin bulik dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya mau menghadapi kita. Karena apa? Ucapkan oleh at-tahiyatul itu seakan-akan lagi menghadap kepada Allah Subhanahu. Minta panggilakan Allah Ta'ala, ya Allah panggilakan si Udin nih si Wali Udin nih ulun anak behilang. Malah mun Allah memanggil dah lagi di bananya bunjunya biar di dalam selawar ya carinya tamu ya lah boleh menghadapi. Itu hikmah daripada kalau kita nak ziarah ke makam wali. Cuman kadang harus kita cor-cor aja bang bodoh dulu ya Allah. Takziman membesarkan kepada wali Allah yang kita elangi. Lalu tabarukan yang ketiga adalah kenapa kita baca manakib. Biasanya orang yang membaca manakib itu apabila ada hajat Allah Ta'ala akan melekaskan hajat kita ya Allah, karena kita memohon kepada Allah berwasilah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Siti Khadijah ini salah satu di antara orang yang langsung Allah kirimi kain kafan dari surga. Pada waktu si anak meninggal, malaikat Jibril datang membawa kain kafan 5 lembar. Gesen Nabi Muhammad, gesen Siti Khadijah, gesen Fatimah, gesen Ali, dan gesen Hasan. Sambat betakun Rasulullah, wahai Jibril, cucuku nang sikung kada dibawakan kah? Bawakan kain kafan. Ujar Jibril, no. Ada dibawakan karena cucu pian nang sikung enak akan dibantai oleh Umayyah, digantal gulunya disembelih di Karbala. Ini kalau dapat yang dapat bubun pian belima aja. Ya, artinya apa?
Artinya orang mati syahid itu kada harus dibungkus dengan kain kafan, bah dapat caburakan dibuasok dalam lubang dimandi, kada disolatakan, kada dikubur, karena apa? Itu kesan saksi supaya di hadapan Allah ka'atu mati dalam keadaan mati syahid. Itu hikmahnya kita membaca manaqib. Dan apabila kita berwasilah kepada orang soleh, memohon kepada Allah, itu wasilah itu akan lebih cepat sampainya, akan lebih cepat karena orang soleh memang parak. Contohnya bahari di Jawa ada ngarannya patebluk. Orang Jawa tahu patebluk itu apa? Penyakit model kayak corona. Penyakit itu apabila sore kena, malam esok pagi mati, kena pagi malam mati. Jadi orangnya ganas benar penyakitnya. Orang bingung kesana kemari minta obat, kemana nih minta obat. Akhirnya mereka orang datang kepada Habib Soleh Tanggul. Bib, kampung kami bibe lagi kena penyakit nang kayak ini nah, kami ini kada kau menanggulangi. Andai kata kami dibawa ke rumah sakit, kada maju rumah sakit kebanyakan nang garing. Kayak apa caranya ibu sekira penyakit kami tertolak? Ujar Habib Soleh Tanggul, karena memang orang soleh ini parak dengan Allah. Apa yang sidin minta akan langsung Allah kabulkan. Ditulisnya surat, tulis digulungnya surat tadi di bawahnya. Ujar Habib Soleh, ini surat caburakan di sumur, nang sumur banyak banyunya. Agar apa? Pokoknya apabila orang garing minumi banyu sumur itu. Akhirnya orang-orang tadi kada lagi minta banyu sidin karena kada ketiupan sih, kada ketiupan hari-hari sumur sekalinya ditiup. Jadi orang garing di situ diambil. Setelah penyakit tadi bubar, artinya kada lagi dah istilah corona itu sudah tonton nah kayak mulai ini dicabut dah. Lalu ada nang inisiatif, kira-kira yuk kertas nang ditulis sidin itu nang apa isinya? Siapa tahu kena Habib Soleh meninggal kita kawan menyalin kita caburakan ulang kan kalau pina ada penyakit. Oh dibuka diambil kertas tadi, imbah dibuka apa tulisannya? Selamat tinggal penyakit. Itu aja isinya. Ya Allah. Tapi orang yang menulis adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang patuh benar lawan Tuhan, sehingga panang dikehendaki sidin langsung Allah kabulkan. Namun kita masih terpancar dah. Cuma kita jangan kecil hati ya Allah. Walaupun kita berdoa ya Allah mudahan aku sugih, hari-hari berdoa sugih belum ya sugih ya Allah, jangan sakit hati. Artinya apa? Tanamkanlah sifat sangka baik dengan Tuhan. Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Kita berdoa berhemat jadikan sugih kayak Bunda Siti Khadijah. Mohon kita sugih bisa-bisa kada bersumbayangan lagi. Ya Allah, harus memuntal duit aja, berokok, muntal duit berokok itu jadi kuciknya. Allah Ta'ala lebih tahu. Amun kita nangka kayak ini hakunnya masih tulakan. Aku di rumah aja kada ada tapi KTP banyak duit juga. Nang dijuagai kada ada juga, mereka aku tulakan. Ayolah. Yang pasti dekat sini dapat makan dulu. Ayolah, minum ada, makan ada, kopi ada, tapi dingin bang sudah kopinya. Samut apa bayam. Baduh, samutnya enak aja minum pokoknya. Samut. Samanut lah, Samut. Anak ya samut minum kopi rupanya. Yalah. Cuma kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kelapangan, panjang umur, sehat di dalam untuk menjaga kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saduna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra saduna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra ya umailal ma'ruf wal a'ta wal ma'luf
غرادا للموت إنكم بأدرى إنكم للملهوم إنكم بأدرى غرادا للملهوم إنكم بأدرى سدونا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا ويل المظلوم والعطاء الموهوب غرادا للمكروب إنكم بأدرى غرادا للمكروب إنكم بأدرى غرادا للمكروب إنكم بأدرى سدونا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخارجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخارجة الكبرى يا غير الإنسان والعطاء والغفران وردا للحيران إنكم بأدرى وردا للحيران إنكم بأدرى وردا للحيران إنكم بأدرى سدونا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سألونا بالدنيا أفزونا بالأخرى بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء بخالدة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أويل الإسعاد والأعطاء والعربان يا أويل الإسعاد
والعطاء والإرفاق غرادا يا أسياد إنا قم بأدرا غرادا يا أسياد إنكم بأدرا غرادا يا أسعياد إنكم بأدرا سدونا بالدنيا وغنى بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي لكل هول من الأهوال مقتحمي لكل هول من الأقوال مقتحمي ودنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء رب من فنى يا مصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سدونا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صلاة ذكر فلا من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرشد واهدي وبارك وتقوى ثم قرأنهم في هذا المجلس بارك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة ناصلة بركة شاملة صدقة متقبلة ونقدم ذلك إلى حضرة سيدنا حبيبنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رأبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ولكل الصحابة والقرابة التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء في السنة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أرباب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى بن خويلد فإلى أرواح سيدنا محمد رسول بن عبد الله كلام البنجي سيدنا محمد زيني بن عبد الغني وإلى أرواح أحمد قصصي بن جمري أسنان رملي bin Usman Hajjah Galuh binti Anjo Syaraman bin Amis Mastanya binti Ibar Sagila binti Anang Ramli Yas Effendi bin Basuni Anang Dardiyani bin Syariah Manajah Masyani binti Haji Basuni bin Haji Samsul Bahri Hajjah Fahrudin bin Haji Basuni Hajjah Bidah binti Haji Ahmad Ismiati binti Kasan Isman Ausillahu madzalika min ilaihim Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa idqan masyan wa fatakan lahum minan nar Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum rahmatan 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى والله ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وعنا عليه وأطرافنا الواجل حجة يا رب العالمين اللهم اغفر رحمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر رحمة سيدنا محمد اللهم جبر رحمة سيدنا محمد وارحمهم يا الله رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربي فانفعنا ببركتهم ولنا الحسنى بحرمتهم ومدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ومدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ومدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله